Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk pertemuan 6 dari mata kuliah riset operasi, kali ini kita akan membahas solusi dari program linier. Nah, itu akan kita cari dengan menggunakan Python. Jadi, yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, bentuk umum metode grafik kalau kita tuliskan dalam Python seperti apa, kemudian mencari solusi layak ya dengan menggunakan Python. Lalu kita akan next ke bentuk umumnya metode simplex dengan menggunakan Python ya, dan juga kita akan mencari solusi simplex ya dengan Python. Nah, misalkan saya punya permasalahan program linier memaksimumkan Z sama dengan 4x plus 6Y terhadap, ini adalah fungsi kendalanya, min X plus Y kurang dari sama dengan 11, kemudian X plus Y kurang dari sama dengan 27, dan 2X plus 5Y kurang dari sama dengan 90. Di sini X sama Y-nya lebih besar sama dengan 0 semuanya ya. Nah, untuk menuliskan ke dalam Python, kita akan mengubah pertidaksamaan fungsi kendala ini menjadi bentuk persamaan dalam bentuk Y. Jadi kita maunya itu mengubah pertidaksamaan ini ke Y sama dengan apa gitu. Jadi di sini untuk fungsi kendala yang pertama, yang min X plus Y kurang dari sama dengan 11, itu nantinya kalau dalam Python akan berubah menjadi Y sama dengan 11 plus X, pindah ruas ya min X-nya. Kemudian yang kedua akan menjadi Y sama dengan 27 min X. Nah, yang ketiga menjadi Y sama dengan 90 min 2X dibagi 5. Sekarang kita akan mencoba menuliskan ini dan menggambarkan grafik-grafik fungsi kendala ini di Python. Oke, teman-teman, di sini saya sudah membuka Google Colab. Sekarang kita akan membuat coding bagaimana menyelesaikan program linier dengan menggunakan grafik ya dalam Python. Oke, yang pertama kita akan import library dulu. Kita tulis import NumPy. NumPy itu nama library-nya ya, SNP. NP itu nanti kita sebutnya, biar kita tidak menuliskan NumPy terus, jadi kita persingkat aja jadi NP gitu. NumPy-nya itu adalah library-nya. Setelah kita import library NumPy, kita juga butuh mengimport library untuk menggambarkan grafiknya. Jadi kita pakai matplotlib, namanya seperti ini, .pyplot. Nah, ini S kita sebut saja sebagai PLT biar lebih singkat. Oke, setelah itu saya tuliskan di sini saya mau buat variabel X untuk X-nya ya, itu sama dengan NP dari NumPy tadi. NP linspace. Maksudnya kita akan membuat, teman-teman mau X-nya itu nilainya dari berapa sampai berapa. Misalkan di sini saya mau buat nilainya itu dari 0 sampai 20 dengan 10.000 anggota. Jadi dari 0 sampai 20 itu nanti akan dipecah-pecah menjadi 10.000 angka gitu. Selangnya nanti gitu ya maksudnya ya. Nah, setelah itu kita akan tuliskan Y1-nya sesuai dengan yang ada di PPT tadi ya. Y1 sama dengan tadi kita dapat 11 ditambah X, ditambah X. Kemudian Y2-nya, ini kita bedakan ya antara Y1, Y2 sama Y3. 27 min X, kemudian Y3-nya, Y3 sama dengan 90 dikurangi 2 dikalikan X, ini ada dalam kurungnya, kita bagi sama 5. Oke, kalau sudah kita mendefinisikan fungsi kendala, ini saya tuliskan di sini definisi fungsi kendala. Oke, kalau sudah mendefinisikan fungsi kendala, kita akan memplot
plot grafik fungsi kendala. Oke, saya beri keterangan. Nah, untuk menggambarkan fungsi-fungsi yang sudah kita buat tadi ya, Y1, Y2, Y3, kita akan menggunakan yang PLT tadi, matplotlib.pyplot. Di sini kita tuliskan plt.plot. Yang diplot itu grafik yang pertama, X, Y1. Jadi nilainya X ya antara 0 sampai 20 yang sudah kita bagi sebanyak 10.000 jaraknya ya. Jadi kalau teman-teman bagi 0 sampai 20 kita bagi 10.000. Nah, itu nanti yang akan diplotkan ke fungsi Y-nya. X, Y1. Kemudian kita beri label ya, kita beri nama biar kita nanti nggak bingung. Nah, untuk menuliskan labelnya ini kita menggunakan bantuan dari LaTeX, jadi kita menggunakan fungsi seperti ini, R tanda petik, kemudian kita beri $, $2 di sini, kemudian ini kita tuliskan seperti fungsinya. Tadi fungsinya min X plus Y kurang dari sama dengan gitu ya, LIQ 11. LIQ itu less equal gitu ya. Kurang dari sama dengan 11. Ini untuk yang fungsi Y1, fungsi yang pertama tadi seperti ini. Kemudian kita copy aja, kita akan menggambarkan grafik yang kedua. Kita ganti dengan Y2, labelnya Y2-nya tadi X plus Y. X plus Y kurang dari sama dengan 27. Nah, setelah itu yang ketiga, kita ganti Y3, 2X plus 5Y, 2X plus 5Y kurang dari sama dengan 90. Seperti ini. Oke, nah ini ya jadinya. Nah, ini adalah jadinya grafiknya. Kita sudah menggambarkan. Nah, kita perlu memberikan keterangan yang orange ini apa, hijau apa, biru apa, biar kita nggak bingung. Jadi kita di sini akan menuliskan nama-namanya. Setelah itu saya tuliskan nama X-nya di sini. PLT X label, X-nya saya beri nama sumbu X gitu maksudnya. Jadi di sini sama seperti tadi, menuliskannya R tanda petik. Kita pakai yang satu aja. Kemudian dikasih $, ini X. X-nya saya beri nama, Y-nya sumbu Y juga saya beri nama, yaitu Y. Ini kurang ini ya dolarnya gini. Oke, kalau sudah, nah karena soalnya itu tadi fungsi kendalanya adalah kurang dari semuanya. Tadi kan fungsi kendalanya kurang dari. Berarti artinya kita akan mencari nilai minimum dari ketiga fungsi kendala ini. Gitu. Sehingga di sini saya mau mencari daerahnya. Kita akan plot namanya daerah layak ya. Daerah layak. Kalau daerah layaknya dengan cara saya punya Y yang baru, misalkan Y5, itu sama dengan NP, kita ambil yang minimum. Reduce, ini, dari Y1, kemudian Y2, Y3. Nah, ini karena ketiga-tiganya semuanya kurang dari sama dengan, jadi kita mencarinya dengan cara seperti ini. Nanti kalau misalkan salah satunya ada yang lebih dari, akan kita bahas di coding selanjutnya ya. Di sini karena contohnya kurang dari semuanya, jadi kita menggunakan NP minimum reduce Y1, Y2, Y3. Oke, setelah itu kita plot daerahnya, caranya dengan plt.fill. Fill ini kita gambarkan between
between dari X, kita gambarkan X sama Y5 daerahnya, kemudian warnanya mau apa? Colornya misalkan di sini saya pakai grey abu-abu dan saya beri alpha. Alpha ini transparansinya ya 0,5. Kalau nggak usah ya nggak apa-apa di sini alfanya. Oke. Setelah itu kita beri tulisan biar tidak bingung nanti. Jadi di sini saya tulis PLT dot legenda gitu ya. Bbox to anchor itu sama dengan ini adalah jarak kotaknya dengan legendanya itu nanti berapa kita tulis saja 1,05,1. Setelah itu tulis log sama dengan 2. Kemudian border expand-nya sama dengan 0 aja. Oke. Kalau sudah, langsung kita menggunakan plt.show untuk menggambarkan daerah layaknya. Kita coba run lagi. Nah, ini sekarang kita sudah mendapatkan daerah layak dari 3 fungsi kendala yang sudah kita tuliskan. Nih, jadi yang ini tadi plot grafik fungsi, ini kita plot, kemudian kita beri label. Label itu namanya ya. Nah, label ini adalah namanya, nah itu yang ada di sini. Ini adalah nama-namanya yang sudah kita ketikkan di sini. Oke, jadi teman-teman bisa lihat biru sama orange yang ada di sini titiknya itu tidak termasuk di dalam daerah layak. Nah, sekarang kita tinggal menentukan yang paling maksimum itu yang mana? Kita akan mencari nilai Z-nya berdasarkan titik potongnya. Jadi, kita akan mencari 2 titik potong, yaitu garis yang biru dengan yang hijau, kemudian garis yang hijau dengan yang orange. Titik potongnya itu berapa, lalu kita masukkan ke fungsi tujuannya. Yang maksimum nanti yang mana, yaitu yang nanti kita pilih. Nah, sekarang kita akan mencari titik potong untuk menentukan solusi layak dari program linearnya itu yang mana. Nah, dalam Python untuk mencari titik potong itu sudah ada, tetapi di sini teman-teman harus menggunakan format yang ada di Python sama seperti tadi ya, ketika teman-teman menuliskan fungsi kendala, menggambarkan fungsi kendala itu kan dalam bentuk Y sama dengan. Sekarang untuk mencari titik potong bentuknya bukan Y sama dengan, tetapi kita akan membuat persamaan ini menjadi persamaan dalam bentuk sama dengannya itu 0, salah satu ruasnya. Oke, jadi fungsi kendala yang tadi kita punya min X plus Y kurang dari sama dengan 11, kita ubah itu ke dalam bentuk persamaan menjadi Y dikurangi X, saya buat Y-nya di depan ya, Y kurangi X, 11-nya pindah ruas, min 11 sama dengan 0. Kemudian yang bawah, Y plus X min 27 sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, 5Y plus 2X min 90 sama dengan 0. Ini mudah ya. Oke, sekarang kita akan kembali ke Python. Di sini teman-teman bisa memulai kode baru lagi di bawahnya. Kita akan import satu library lagi, import yang namanya SymPy. Kita sebutnya SP. Kemudian kita akan menuliskan variabel yang kita gunakan, xy, itu sama dengan sp.symbol. Symbols gitu. Ini X, kemudian Y. Nah, kalau sudah, kita akan mencari titik potongnya. Untuk yang pertama, titik potong yang pertama, kita akan mencari titik potong antara yang biru sama yang hijau. Biru sama yang hijau, berarti ini adalah
persamaan yang Y min X min 11 sama dengan 0. Kemudian yang hijau itu adalah 2X plus Y min 90 sama dengan 0. Jadi di sini untuk TP yang pertama, titik potong yang pertama, kita bisa tuliskan dengan menggunakan kurung siku. Tulis saja Y dikurangi X dikurangi 11, nggak usah sama dengan 0-nya ya. Jadi langsung yang ruas kiri aja. Lalu 2X plus 5Y min 90. Nah, ini untuk titik potong yang pertama. Oke. Setelah itu dia akan menjadi visible solution pertama atau solusi layak yang pertama. Saya beri nama FS1, visible solution 1 gitu ya. Kita tuliskan sp.solve selesaikan, maksudnya seperti itu. Kita selesaikan TP, ini X, Y. Nah, TP X, Y. Setelah itu kita akan print dulu hasilnya. Print dari FS1. Ya, kita akan cek. Jadi di FS1 ini nanti itu akan menghasilkan nilai X sama Y-nya itu berapa. Koordinat ini itu berapa. Nah, setelah kita dapatkan koordinatnya, berarti kan kita sudah mendapatkan nilai X sama Y. Kita akan memasukkan nilai X dan Y ini ke fungsi objektifnya. Gitu ya. Ini saya tuliskan gini. Yang pertama, Z sama dengan 4 dikalikan X gitu ya. Tadi untuk fungsi objektifnya 4X plus 6Y. Jadi di sini untuk mengakses nilai X-nya itu berapa, dari visible solution yang pertama tadi, kita menuliskannya 4 kali FS1, ini X ya. Kemudian ditambah dengan 6Y. 6 dikali FS1 yang Y. Nah, itu. Hasil yang pertama, titik potong pertama, ini menghasilkan sesuatu. Di sini nanti nilainya sesuatu X sama Y. Nah, itu nilainya kita masukkan ke fungsi objektif yang ada di sini. Untuk X-nya dimasukkan ke sini, untuk Y-nya dimasukkan ke sini. Untuk mengetahui nilai Z-nya, kita print Z-nya. Print Z. Nah, ini akan saya coba run ya. Nah, ini teman-teman, jadi titik potong yang pertama, yaitu yang biru sama hijau, kita dapatkan X-nya di sini 5, kemudian Y-nya itu 16, dengan nilai Z-nya itu 116. Gitu. Itu untuk yang biru sama hijau. Sekarang kita akan mencari perpotongan antara titik potong yang orange sama yang hijau. Yang X plus Y kurang dari 27 dan 2X plus 5Y kurang dari 90. Jadi kita copy saja dari yang atas, tetap di kode yang tadi. Oke, kita akan cari titik potong kedua. Ini kita biarkan ya, tinggal kita ganti saja persamaannya ya. Orange-nya X plus Y min 27. Ini ya. X plus Y min 27 sama yang hijau tetap. Oke, setelah itu kita beri nama FS2, yaitu visible solution yang kedua. Kemudian ini print FS2, Z-nya juga harus kita ganti ke FS2, ini FS2. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan di daerah layaknya itu ada 3 titik, berarti teman-teman harus mencari 3 titik potong gitu. Oke, ini sepertinya sudah benar, kita coba run. Nah, ini teman-teman hasilnya. Jadi ketika X-nya 5, Y-nya 16, titik potong yang ini,
itu kita mendapatkan nilai fungsi objektifnya 116, sedangkan ketika X-nya 15, Y-nya 12, itu kita mendapatkan 132. Nah, ini 132 di sini. Gitu. Ini adalah jadi yang ditanyakan, kalau fungsi objektif yang maksimal yang mana? Yang maksimal didapat ketika X-nya 15, Y-nya 12. Dengan nilai Z-nya 132. Gitu. Kalau yang ditanyakan minimum, nanti teman-teman bisa menyesuaikan sendiri. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana misalkan kalau salah satu dari fungsi kendalanya itu lebih dari. Kalau ini tadi kan kurang dari semua ya. Jadi kita di sini tinggal menggunakan NP minimum reduce. Nah, kalau misalkan ada yang lebih dari gimana? Kalau ada yang lebih dari, kita akan copy dulu ini. Nah, ini kita copy. Setelah itu, kita akan buat kode baru di sini tetap ya. Nah, kalau misalkan lebih dari, di sini kita bukan menggunakan NP reduce, tapi kita akan melihat terlebih dahulu yang minimum itu yang mana. Oke. Misalkan saya ingin daerahnya itu, kita akan kembali ke gambarnya ini ya. Daerahnya itu misalkan yang ini, yang ada di tengah-tengah ini. Jadi dia itu dibatasi oleh garis yang biru, orange, sama yang hijau. Gitu. Di sini berarti misalkan soalnya itu biru sama orange itu tetap kurang dari, sedangkan yang hijau itu lebih dari. Jadi bukan di bawah tapi di atas. Yang segitiga ini, yang bentuknya segitiga ini. Maunya daerahnya yang itu ya, lebih dari. Oke, berarti yang hijau tandanya lebih dari. Untuk yang biru sama orange itu kurang dari. Di sini yang kurang dari itu kan biru sama orange. Itu adalah persamaan, tadi dia adalah persamaan Y1 sama Y2. Jadi di sini untuk yang Y1 sama Y2-nya, plotnya, kita menggunakan NP minimum saja. NP minimum dari, ini tidak perlu kurung siku, Y1 sama Y2. Nah, ini. Bedanya apa? Kalau NP minimum reduce, itu kita bisa menggunakan mencari 3. Tapi kalau NP minimum, ya, itu hanya 2 nilai saja yang dibandingkan. Gitu. NP minimum Y1 sama Y2. Kemudian, ini saya ganti menjadi greater, ya, lebih dari. Nah, di sini nanti daerahnya kita sudah dapat Y1 sama Y2 minimum. Nah, kemudian kita plotnya maunya itu Y3-nya itu berbatasan ya, daerahnya itu berbatasan antara minimumnya Y1 sama Y2. Minimumnya Y1 sama Y2 yaitu yang biru sama orange, minimum berarti yang bawah, dengan yang di atasnya Y3. Y3 juga harus diplot. Jadi di PLT fill between ini teman-teman tambahkan Y3. Sesuai yang lebih dari ya, yang lebih dari apa kita tuliskan di sini Y3. Oke, di sini kita plot X, Y3, Y5. Kemudian teman-teman tinggal menambahkan di sini where, di mana sama dengan gitu ya. Y3-nya itu kurang dari Y5. Nih, kurang dari Y5 seperti ini. Teman-teman, kita coba run. Oke, di sini kurang tanda komanya ya. Kita coba run lagi. Oke, nah ini saya sudah mendapatkan daerahnya di daerah yang segitiga. Kemudian untuk penulisannya sudah saya ganti tadi di sini, GEG ini ya. Nah, ini sudah berubah menjadi lebih besar sama dengan 90. Nah, karena di sini kita mempunyai 3 titik di daerah solusinya, maka pada saat mencari titik potong, kita akan mencari titik potong dari ketiga garis ini, 3 titiknya itu apa aja. Kita copy aja dari yang tadi. Oke.
Untuk yang hijau biru dan hijau orange sudah kita kerjakan tadi, sekarang tinggal yang orange sama yang biru. Orange sama yang biru berarti yang min X plus Y kurang dari sama dengan 11 sama X plus Y kurang dari sama dengan 27. Tinggal yang itu aja ya, teman-teman bisa copy juga dari sini. Untuk mencari yang ketiga, fungsinya yang ini. Copy aja di sini. Kemudian jangan lupa ini diganti visible solution yang ketiga, fs3 ya. Z-nya juga diganti, ini fs3, ini fs3. Oke, sekarang kita coba mencari tahu nilainya titik yang ketiga itu berapa. Nah, ini teman-teman, titik yang ketiga, yang terakhir yang kita tambahkan, dapatnya X-nya 8, Y-nya 19 dengan nilai Z-nya 146. Yang ini tuh 146. Jadi kalau misalkan ditanyakan Z yang maksimal berapa? Z yang maksimal didapat ketika X-nya 8, Y-nya 19 dengan nilai Z-nya didapatkan 146. Nah, ini adalah cara mencari solusi linear programming dengan menggunakan metode grafik ya dalam Python. Silakan teman-teman mencoba membuat coding dari ini, dicoba dulu. Setelah itu teman-teman bisa mencoba menyelesaikan permasalahan metode grafik yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya di Python. Sekian video tutorial menyelesaikan program linear dengan menggunakan grafik dalam Python. Selanjutnya kita akan bahas mengenai metode simplex. Oke, untuk bentuk umum simplex dalam Python ya, ini saya ambil dari web ya. Di sini untuk menggunakan metode simplex kita bisa menggunakan fitur linproc di situ ya, sama seperti kemarin kita harus import. Kemudian untuk penulisannya sendiri, kalau secara lengkap di sini kita menggunakan SciPy Optimize karena linear programming itu adalah masalah optimasi. Jadi di sini ada penulisan optimize, linproc linear programming. Nah, untuk yang di dalam kurungnya ini kalau kita mau menuliskan semua keterangan-keterangannya dengan lengkap, itu kita tuliskan seperti ini. Tapi kalau misalkan nggak dituliskan, itu juga nggak apa-apa gitu ya, non itu nggak ada gitu. Untuk C-nya sendiri itu adalah objective function, kemudian AUB ini harus tulis seperti ini ya, AUB ini nanti fungsi kendala dari x-nya, yang x variabel x-nya itu ada di AUB, sedangkan BUB itu adalah konstanta di fungsi kendala, jadi ini nanti pasti ada. C, AUB, BUB itu nanti pasti ada. Nah, yang lainnya ini bergantung kepada soalnya. Kemudian kalau AEQ itu adalah fungsi kendala yang bentuknya nanti persamaan. BEQ itu adalah sama ya, konstanta yang fungsi kendalanya dalam bentuk persamaan. Nah, kalau bounds ini sendiri adalah batasannya. Kalau misalkan tidak kita tulis, berarti batasannya itu yang diambil nilai x-nya itu tadi, nilai variabelnya yaitu lebih dari sama dengan 0. Jadi kalau batasannya itu lebih dari sama dengan 0, yang bounds-nya ini nggak perlu ditulis. Kemudian untuk metodenya menggunakan Heist, ini kalau kita baca dari yang di sini deprecated since version 1.9.0, metode yang simplex itu sudah diganti namanya menjadi Heist gitu ya. Kemudian callback ini untuk iterasinya ya. Kemudian option x0 ini pilihan-pilihan aja, dan ini nggak perlu kita gunakan. Oke. Nah, untuk bentuk umumnya sendiri kalau kita mau menggunakan Python ya, untuk fungsi objektifnya itu harus dalam bentuk minimal gitu, meminimumkan. Jadi kalau misalkan teman-teman ada soal maksimal ya, maka kita harus mengganti tandanya dengan, teman-teman ingat bahwa minimum dari fx itu sama dengan min ya, kita min kan maksimalnya, kemudian min fx gitu. Jadi ada dua min di sini ya, min max, min fx. Nanti akan saya tunjukkan di contohnya. Ini berbeda dengan yang soal simplex 2 fase ya. Kalau simplex 2 fase itu tinggal koefisien
dari fungsi objektifnya diganti tandanya, tapi kalau di sini z-nya juga harus diberikan min gitu. Jadi ada double min di sini. Kemudian sedemikian hingga, nah ini bentuk fungsi kendalanya. Untuk fungsi kendalanya yang diminta di sini adalah yang berbentuk kurang dari sama dengan. Jadi kalau misalkan fungsi kendalanya lebih dari, teman-teman harus mengalihkan kedua ruasnya dengan min 1 untuk mengubah tandanya menjadi kurang dari sama dengan gitu. Kemudian kalau ada yang bentuknya persamaan, jadi harus kita tulis sendiri, nggak bisa digabung dengan yang atas ya, yang persamaan sendiri. Kemudian ini untuk batasnya, LUX-nya itu kalau ada batasnya, kita tuliskan seperti ini. Itu kalau ada batasnya, karena soal-soal kita biasanya nggak ada batasnya lebih dari sama dengan 0 aja, berarti nanti nggak perlu menggunakan batas. Oke. Nah, di sini X itu adalah vektor, nanti bentuknya vektor dari decision variable keputusannya ya. Kemudian C, BUB, BEQ, LU itu semuanya juga vektor, sedangkan yang A, AUB sama AEQ itu adalah matriks bentuknya. Gitu. Oke, next kita ke soal dulu ya. Ini saya ambil soal dari pertemuan yang ke-9 waktu kita membahas tentang simplex 2 fase. Di sini soal meminimumkan ini ya terhadap fungsi kendala yang ini untuk menuliskan bentuk umumnya agar bisa dikenali oleh Python ya, kita harus mengubah soal itu menjadi meminimumkan dan fungsi kendalanya itu harus kurang dari sama dengan semuanya. Jadi untuk soalnya sendiri z-nya, objective function-nya di sini sudah meminimumkan. Makanya di sini kita tidak perlu mengganti tanda dari fungsi tujuannya ya. Kemudian kalau untuk fungsi kendalanya sendiri di sini tandanya adalah lebih dari. Jadi kita harus mengubah ke kurang dari, kita ganti semua tandanya yang tadinya plus jadi min, yang min jadi plus gitu ya. Yang X1-nya min 1 berubah jadi 1, X2-nya berubah jadi min, X3-nya jadi min. Kemudian di sini B-nya juga berubah jadi min 1. Kalau di sebelum-sebelumnya kita menggunakan metode simplex, syaratnya kan B-nya, yang sini ya, B-nya itu kan harus positif semuanya ya. Tapi kalau di Python dia tidak peduli mau positif atau enggak, yang penting tandanya yang dilihat, tandanya harus kurang dari sama dengan gitu. Ini min 1. Yang kedua juga sama, tinggal kita ubah semua tandanya, ini jadi min 3, min 1 kurang dari sama dengan min 2. Untuk batasannya dibiarkan saja. Oke, sekarang kita akan ke collab. Nah, sekarang kita akan mencoba coding dari soal nomor 1 barusan. Yang pertama, seperti kemarin, kita harus import ya, numpy dulu, snp, singkatannya, kemudian from, tadi, scipy, optimize, kemudian import linprog. Nah, gini linear programming. Kemudian kita tuliskan sesuai dengan soal nomor 1 di sini objective functionnya ya. Untuk penulisannya seperti ini teman-teman. NP bentuknya adalah array tadi. Kemudian kita beri tanda kurung, lalu di dalamnya kita beri kurung siku. Nah, ini sesuaikan, urutkan sesuai dengan variabelnya dari X1, X2, X3, dan seterusnya. Jadi jangan sampai ada yang ketukar posisi X1, X2-nya. Urutannya dari X1, X2, X3, dan seterusnya. Koefisiennya ya, kita tulis koefisiennya. Ini 10, kemudian 6, kemudian 2. Seperti ini untuk objective functionnya. Kemudian kita akan menuliskan matriks dari fungsi kendalanya. X-nya aja ya, yang konstantanya, yang ruas kanannya itu belum kita tuliskan. Ini kita hanya menuliskan yang di ruas kiri aja. Jadi np.array, kemudian sama seperti tadi. Nih, bentuknya adalah matriks. Kalau matriks berarti kita punya kurung siku di dalam kurung siku.
Nah, ini yang pertama. Ini fungsi kendala yang pertama. Fungsi kendala yang pertama, untuk X1-nya koefisiennya 1. Kemudian untuk yang kedua min 1. Untuk yang ketiga juga min 1. Gini, kasih koma, kita tuliskan yang kedua. Oke, min 3 ya. Kemudian min 1 untuk yang X2, kemudian 1. Oke. Setelah menuliskan yang kiri, kita akan menuliskan yang kanan, yang konstanta aja. B sama dengan np.array. Sama seperti tadi. Kemudian kita menggunakan kurung siku. Ditulis konstanta, semuanya ini ya, digabung semua dari fungsi kendala 1 sama fungsi kendala 2. Yang tandanya sama-sama kurang dari. Gitu ya. Karena di soal ini tandanya sama-sama kurang dari semua, kita langsung gabungkan min 1, ini adalah fungsi kendala yang pertama. Teman-teman harus urut ya, kalau yang di depan ini fungsi kendala yang pertama, maka di sini juga harus fungsi kendala yang pertama. Oke, min 1 sama min 2. Nah, kalau sudah, kita akan mencari optimal solutionnya. OPT, saya beri variabel namanya OPT, optimal solutionnya yaitu dengan menggunakan fungsi linproc yang tadi sudah kita definisikan di atas. Linproc itu sama dengan objective functionnya itu apa, kemudian AUB seperti penulisannya tadi ya, AUB itu sama dengan A yang fungsi kendala koefisien dari X ya, kemudian D UB, ini jangan sampai salah tulis ya besar kecilnya, BUB-nya B. Oke. Nah, kalau sudah, ini nanti programnya akan berjalan mencari optimal solutionnya. Kalau sudah ketemu optimal solutionnya, kita akan print hasilnya. Print, langsung aja print nilai dari X-nya. Kalau mau ngeprint, masih ingat, kasih tanda petik ya. X, hasil X-nya itu gini biar rapi. Hasil X-nya itu adalah hasil optimalnya OPT dari X. Optimal solution yaitu X-nya gitu. OPT, karena saya tadi pakai OPT, OPT-nya X. Nah, kalau mau cari Z-nya, nilai Z-nya apa? Di sini kita menggunakan print lagi, kita mau print ya, mencetak optimal value-nya, optimal solution-nya. Optimal value. Optimal solution, terserah teman-teman ya, ini kasih namanya ya. Nah, ini untuk mencetak aja. Nah, untuk mencetak nilai Z-nya itu kita menggunakan opt.fun. Fun itu apa? Fun itu kalau misalkan hasilnya koma-koma, dia akan tetap dituliskan dalam bentuk koma. Gitu. Jadi yang float tipenya aja. Menuliskannya seperti ini ya, opt.fun. Oke, kita akan coba run. Nah, ini sudah keluar hasilnya teman-teman. Jadi hasil dari soal ini, X-nya bisa dilihat di sini. Untuk yang depan, ini adalah hasil dari X1, kemudian ini adalah hasil dari X2, kemudian yang ketiga, ini adalah hasil dari X3. Berarti di sini kita membacanya X1-nya hasilnya 0,25, X2-nya 1,25 ya. Kemudian untuk yang X3-nya hasilnya 0. Untuk optimal value-nya sendiri, Z-nya nilainya adalah 10. Ini sama persis seperti ketika kita menggunakan metode simplex 2 fase. Oke, selanjutnya kita ke soal yang kedua. Oke, sekarang kita masuk ke soal kedua. Soal kedua ini saya ambil dari soal-soal sebelumnya juga ya. Di sini soalnya adalah memaksimalkan. Jadi di sini kita akan mengubah soal memaksimalkan ini menjadi meminimumkan. Lalu untuk fungsi kendalanya sendiri di sini variatif ya. Ada yang kurang dari sama dengan lebih dari. Oke, untuk bentuk umumnya sendiri, karena ini soalnya memaksimalkan, di Python harus diubah menjadi meminimumkan. Jadi kita ganti meminimumkan, kemudian kita ganti tandanya semuanya. Min Z
min X1 plus X2 min 3X3. Nah, ini adalah fungsi objektif yang akan kita masukkan ke Python. Untuk fungsi kendalanya sendiri, yang pertama di sini sudah kurang dari sama dengan, jadi tidak perlu kita ubah. Kemudian yang sama dengan ini nanti akan mempunyai matriks sendiri, tidak digabung dengan matriks yang pertidaksamaan. Gitu. Kemudian yang ketiga di sini lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan, kita kalikan ya dengan min 1, akhirnya tandanya berubah menjadi kurang dari seperti ini. Kita punya min X2, kemudian min X3 kurang dari sama dengan min 10. Sekarang kita akan ke Google Colab. Oke, di sini kita akan tambahkan kode baru untuk soal yang kedua. Sama seperti tadi ya, kita tinggal copy aja dari sini perintahnya. Oke, kita tulis dulu objektif fungsinya. Objektif sama dengan np.array, kemudian kasih kurung siku, untuk angkanya sendiri X1 nya min 1, kemudian 1, kemudian min 3. Oke, setelah itu, nah ini yang harus teman-teman perhatikan ya. A itu saya akan menuliskan untuk yang pertidaksamaan, yang kurang dari. Jadi di sini A-nya itu adalah fungsi kendala ke-1 sama yang ketiga saja. Ini kita tulis np.array A sama dengan gini ya. Oke, ini adalah fungsi kendala 1 dan 3 saja ya teman-teman. Jadi ini yang fungsi kendala pertama, kurung siku lagi, ini 1, kemudian 1, 0. Nah, sekarang yang ketiga, fungsi kendala ketiga yaitu 0, min 1, min 1. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita tuliskan konstantanya, B kecil sama dengan, ini nggak harus A besar sama B kecil ya, tapi ini saya buat biar sama aja seperti yang ininya, AUB-nya sama BUB. Oke, B-nya itu np.array kurung siku lagi, B-nya kurungnya cuma 1 ya, karena bukan matriks. Nah, untuk yang fungsi kendala pertama itu nilai dari B-nya yaitu 2. Untuk fungsi kendala yang ketiga nilainya adalah min 10. Oke. Nah, di soal nomor 2 ini kita memiliki fungsi kendala yang bentuknya sama dengan. Jadi di sini saya harus punya satu matriks lagi untuk yang sama dengan. Saya namai di sini gitu ya. AE berarti A equal, A yang sama dengan. AE-nya adalah np.array. Nah, kita buat sama seperti tadi ya, teman-teman. Ini bentuknya adalah matriks. Jadi kalau misalkan ada 2 persamaan, 3 persamaan, menuliskannya seperti yang A tadi. Cuma karena di sini ada 1 persamaan aja, jadi kita menuliskan satu matriks baris ini ya. Tetap sikunya ada 2, 1, 0,1. Nah, untuk B-nya sendiri saya beri nama BE. BE itu np.array. Oke. Nilainya adalah 5. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa copy aja dari yang ini. Ini saya copy semuanya karena sama saja. Yang beda hanya di bagian OPT-nya ini harus ada yang kita tambahkan. Karena di sini kita memiliki fungsi kendala yang persamaan ya, jadi kita harus tambahkan. Saya punya yang namanya AEQ. Nah, AEQ-nya itu adalah AE, kemudian ada BEQ itu sama dengan yang BE. Oke,
Nah, ada lagi di sini yang beda adalah print. Printnya itu tadi teman-teman ingat bahwa untuk mengganti maksimal ke minimal tadi, Z-nya itu kan juga dikalikan dengan min ya. Jadi di sini ketika teman-teman print nilai optimalnya, optimal fun-nya tadi itu, ini harus kita kalikan Z ini ya. Harus kita kalikan dengan min. Min 1 dikali, nah gini, optimal fun-nya gitu. opt.fun. Ini ya. Kalau di soal yang minimal kita tidak perlu mengalikan apa-apa, hasilnya memang seperti itu. Tapi untuk soal yang maksimal, karena di sini kita mengubah soal itu menjadi minimal, jadi kita perlu mengalikannya dengan min 1. Sekarang kita coba run. Nah, di sini akhirnya kita dapatkan nilai dari X1-nya itu 0, nilai dari X2-nya itu 5, yang X3-nya juga 5. Untuk optimal value-nya sendiri, Z-nya ya, hasilnya itu sama dengan 10. Gitu, ini sama seperti hasil ketika menggunakan metode simplex. Baik teman-teman, silakan mencoba mengcoding metode simplex ya di Python menggunakan soal-soal yang sudah pernah teman-teman kerjakan dengan menggunakan metode simplex sebelumnya. Sekian video tutorial metode simplex dengan menggunakan Python.